Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktik pemrograman geospasial perangkat bergerak acara yang ke-6 dengan judul acara Options Menu dan Tabs Layout. Saya Zinni Anasanidai dengan NIM 23518936SP 23096 akan membawakan demonstrasi dan juga sedikit pembahasan terkait proyek yang telah dibuat melalui Android Studio. Baik, dimulai dari pengertian yang pertama terkait tab layout itu sendiri. Jadi tab layout ini adalah suatu widget penambah fungsi dari tombol navigasi horizontal, yang mana ketika nantinya diklik dari pengguna bisa membuat berganti halaman. Seperti contohnya di sini dapat dilihat terdiri dari dua halaman, yaitu halaman register dan halaman login. Yang mana kalau nanti misalnya salah satu diklik, masing-masing memiliki tampilannya sendiri-sendiri. Dan kemudian tab layout ini sendiri digabungkan bersama view pager, memberi tampilan navigasi tab yang akan lebih fleksibel. View pager ini adalah bagian yang menggabungkan kedua tab dari register dan juga login, sehingga nanti keduanya dapat digabungkan dengan menjadi tampilan yang sama pada main activity-nya. Kemudian selanjutnya pada view pager, lanjutkan pengertian yang sebelumnya. Jadi view pager adalah widget Android Studio yang menambahkan komponen swipe digunakan bersama fragment adapter mengatur tampilan custom dari fragment. Jadi antara register dan login itu adalah bentuk dari masing-masing fragment, dan kemudian nanti view pager adalah bagian yang menghubungkan keduanya dan memiliki bagian yang bisa menerima fungsi swipe bersama tab adapter. Dari aplikasi Android itu sendiri memiliki option menu, dapat dilihat di bagian titik 3 di sini. Itu adalah bagian yang akan mengimpor bagian toolbar dan action bar sebagai fitur tambahan toolbar aplikasi. Yang disebut toolbar adalah bagian kotak di atas di sini yang menampung text view milik Survey Manager, dan juga action bar adalah bagian 3 di sini yang akan menampung 3 bagian menu, nanti akan dilihat langsung pada layout di activity menu-nya saja. Lanjut pada bagian script-nya langsung. Bagian pertama adalah destination activity. Jadi destination activity ini adalah bagian yang menjadi tujuan ketika pengguna berhasil melakukan login dan juga register sebagai fragment yang memiliki halaman untuk masuk melalui akunnya. Kemudian pada destination activity ini diawali dengan bagian package yang akan mendeklarasikan terkait jenis package yang dimiliki. Di sini dinamai project yang Survey Manager. Kemudian di bawahnya terdapat bagian untuk mengimpor beberapa bagian kelas-kelas toolbar. Seperti contohnya yang dapat digarisbawahi adalah bagian di sini, toolbar yang akan menjadi wadah dari text user file manager milik option menu, dan juga terdapat bagian beberapa menu inflator, item, dan juga menu, dan juga terdapat bagian intent yang menjadi wadah activity dari respon pengguna yang akan dimasukkan pada setiap edit text, login, dan juga register. Kemudian lanjut saja pada bagian yang public class destination activity sebagai bagian dari app compat, yang nanti di bawahnya akan mengatur terkait metode onCreate yang akan dipanggil ketika aplikasi pertama kali dimulai, yang nanti akan memanggil layout dari activity destination. Jadi untuk bagian destination activity ini, layoutnya diatur pada bagian layout activity destination, jadi dia akan dipanggil pada metode onCreate di sini. Kemudian akan dilakukan setup pada bagian toolbarnya, yang nanti digunakan ID bernama toolbar, menggunakan find view by ID, ini sesuai dengan ID yang digunakan pada layoutnya, dipanggil pada metode bagian yang ini, kemudian dijadikan sebagai toolbar, dan nanti akan dipanggil username dari input yang dimasukkan oleh pengguna, dijadikan tipe data string, dan nanti akan dimasukkan ke bagian intent, dan dijadikan sebagai data yang bernama username. Dan data username tersebut kemudian akan ditampilkan pada bagian destination activity, dan digabungkan dengan welcome message, menggunakan find view by ID sesuai dengan nama di layoutnya, menggunakan text view underscore welcome. Ini adalah variabel yang dimiliki pada layout. Kemudian menggunakan if apabila nanti username-nya tidak nol, dengan memanggil variabel milik welcome message yang nanti pada teksnya akan digabungkan antara tulisan welcome dan juga data username milik pengguna, dan terdapat tanda seru di sini. Kemudian nanti selanjutnya di bagian destination juga ada bagian metode create on create options menu yang nanti di bagian titik 3 di bagian atas. Tapi di sini hanya berupa satu bagian karena menggunakan menu destination. Karena di layout menu destination di sini saya membedakan antara menu milik login dan juga register dengan halaman destination. Apabila di destination hanya menggunakan satu jenis menu seperti ini, apabila di options menu sebagai menu yang akan dipilih pada login dan juga register memiliki 3 bagian option menu. Ini home, assignment, dan setting. Nanti akan dibahas selanjutnya pada login dan juga register. Kemudian setelah memanggil layout milik menu destination di bagian destination activity milik Java-nya, kemudian akan dikembalikan sebagai nilai yang benar. Dan selanjutnya ada bagian metode on options item selected. Apabila nanti menu option yang ada pada option menu destination tadi telah diklik, maka akan dilakukan action logout dengan menggunakan fungsi intent,
yang akan mengarahkan pengguna menuju register fragment, yakni halaman register. Jadi nanti setelah masuk ke destination activity dapat dilakukan logout, masuk kembali ke halaman yang register ataupun login. Kemudian selanjutnya akan dilakukan finish dan apabila nanti akan dikembalikan, nilainya menggunakan return super on options item selected. Lanjut pada bagian selanjutnya, yakni bagian login fragment. Untuk di bagian login fragment, diawali dengan penggunaan package-nya, yakni Survey Manager sesuai nama project-nya, dan juga import beberapa bagian. Ada bagian menu item, kemudian yang paling penting adalah bagian terkait menu, yang akan menjadi bagian options menunya. Dan juga kalau untuk button, text box, edit text, text view, video view, dan toast ini nanti sebagai bagian dari komponen-komponen untuk bagian memasukkan data seperti username dan juga password. Kemudian untuk selanjutnya terdapat bagian view, itu adalah bagian dari view figure yang akan menggabungkan antara tab login dan juga register. Kemudian bagian yang public class milik login fragment, nanti di sini diawali dengan deklarasi terkait bagian seperti edit text, button, text box, text view, dan video view. Ini adalah nama-nama ID yang telah dituliskan pada layoutnya milik fragment login. Kemudian nanti juga akan digunakan public login fragment. Ini adalah bagian yang semestinya dijadikan default milik sistem yang nanti akan digunakan ketika dilakukan rotasi layar. Jadi nanti secara default dari sistemnya itu sendiri. Kemudian di bagian yang override terdapat bagian metode onCreate. Metode onCreate ini nanti akan digunakan ketika aplikasi dibuka. Yang di sini terdapat bagian set has options menu. Ini harus dipastikan ada agar menu yang ada di bagian login titik 3 tadi bisa muncul. Kemudian bagian override yang selanjutnya terdapat bagian metode onCreate view. Di sini ada bagian yang akan melakukan deklarasi terlebih dahulu terkait berapa ID yang digunakan pada layout sehingga bisa menggunakan username, password, remember me, yang nanti memanfaatkan edit text, text box, button, dan juga terdapat video view background yang akan menjadikan background dari tampilan milik login dan akan dipanggil menggunakan setup video background. Kemudian selanjutnya ada bagian button login. Untuk bagian button login ini nanti terdapat dua text view yang nanti terdapat bagian dua edit text yang nanti pengguna dapat memasukkan data terkait username dan juga password sehingga bisa dijadikan tipe datanya string. Kemudian akan disimpan jadi melalui get text to string dan apabila nanti diatur terkait apabila username yang telah sesuai yakni Zidni dan juga passwordnya ayam geprek nanti dimasukkan dalam intentnya yang nanti akan diarahkan menuju halaman destination activity. Kemudian untuk username yang dimasukkan di sini berupa Zidni akan dimasukkan juga terkait pada intentnya dan akan dilakukan start activity dan terdapat toast apabila data terkait username ataupun password ini ada yang kosong. Yakni toast bertuliskan invalid credentials. Kemudian ada bagian text view register yang nanti di sini menjadi bagian yang dapat melakukan pindah halaman dari login menuju register, diatur menggunakan get parent fragment manager, menggunakan fragment container, dan akan dilakukan backstack agar bisa dilakukan kembali apabila nanti dari halaman login kemudian berpindah ke register, kemudian kembali lagi ke halaman lainnya satunya dapat dilakukan karena di sini sudah ditambahkan tulisan add to backstack. Kemudian selanjutnya di bagian text we forgot password, di sini semestinya menjadi bagian yang bisa mengatur apabila nanti bagian text we forgot passwordnya diklik, tapi karena masih kosong, maka tidak akan ada aktivitas yang dipanggil ketika nanti diklik. Kemudian return view, maka beberapa komponen yang telah diatur akan ditampilkan menggunakan view. Kemudian selanjutnya pada bagian private void setup video background, tadi karena sudah diatur agar bisa menggunakan video sebagai backgroundnya, maka diatur pula terkait URI videonya karena telah dimasukkan pada folder raw, maka diatur terkait alamat milik Android resource-nya. Karena yang digunakan adalah hujan, maka di sini disesuaikan dari folder raw bernama hujan. Di sini akan ditampilkan. Kemudian nanti akan diatur agar dilakukan looping. Jadi ketika nanti video yang harusnya durasinya cuma sedikit, tapi dapat dilakukan looping sehingga akan ditampilkan seolah-olah durasinya panjang dan secara terus-menerus. Kemudian akan dilakukan melalui video view background start. Kemudian lanjut pada bagian selanjutnya ada bagian on pause. Metode on pause ini adalah bagian yang akan mengatur pada video view background-nya akan yang awalnya kalau dibuka dilakukan playing dari sini, maka apabila dari bagian halaman milik login tersebut berpindah ataupun tidak membuka halaman login lagi, maka akan dilakukan metode on pause. Kemudian akan dilakukan on resume apabila halamannya dibuka kembali. Kemudian pada bagian on create options menu akan dilakukan bagian load dari XML layout milik
options menu. Jadi nanti di halaman login akan memanggil bagian options menu di sini. Dan nanti selanjutnya, apabila nanti terselect, akan ditangani actionnya di sini. Kemudian lanjut pada bagian yang main activity. Di sini adalah bagian utama dari tampilan project ini, yang nanti diawali dengan penggunaan import, kemudian ada bagian deklarasi vPager 2 dan tab layout. vPager 2 ini nanti bagian yang akan menyimpan terkait fragment login dan juga register, dan nanti akan disimpan keduanya tab layout tersebut sehingga dapat dilakukan swipe. Kemudian selanjutnya bagian onCreate menjadi metode yang akan dilakukan ketika bagian main activity ini dibuka. Kemudian akan dilakukan pemanggilan dari toolbar. Toolbar di sini adalah bagian yang akan menyimpan terkait options menu, karena options menu tersebut akan disimpan dalam toolbar ini, sehingga di sini dipanggil di dalamnya untuk disimpan terkait vPager dan juga tab layout. vPager untuk dilakukan swipe, tab layout untuk menyimpan fragment login dan juga register. Kemudian untuk selanjutnya, bagian setup vPager di sini adalah bagian yang akan mengatur terkait pager swipe antara keduanya yang memiliki get life cycle, dengan nanti terdapat bagian if dan else yang akan menjadi tab layout mediator, milik tab layout dan juga vPager. Apabila nanti positionsnya dalam indeks 0, maka akan dilakukan set text menjadi teks yang akan jadi deskripsinya, yaitu tab for user registration. Dan juga apabila nanti di posisi yang satunya lagi untuk halaman login, set contents description-nya adalah tab for user login. Kemudian lanjut bagian register fragment. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda seperti login tadi. Hanya saja di sini dibedakan di bagian deklarasi karena bagian komponen Android Studio yang digunakan lebih banyak. Dan nanti dapat dilihat juga di sini bagian on-create view-nya dari set has options menu, milik options menu yang akan ditampilkan di bagian titik 3 di bagian atas tadi. Dan deklarasi terkait edit text, kemudian checkbox, button, dan juga video view background. Nanti di data dari pengguna dari terkait username, email, password, dan juga phone akan digunakan dalam bentuk string, disimpan datanya, kemudian akan apabila nanti pengguna tidak mengisikan keseluruhan dari bagian-bagian ini, maka akan ditampilkan tulisan toast bertuliskan please fill all fields. Dan apabila nanti checkbox-nya tidak terklik, belum tercek, nanti akan ditampilkan toast you must agree to terms and conditions. Kemudian lanjut pada bagian intent. Untuk bagian intent ini terdapat bagian username, email, dan phone yang akan diambil pada bagian activity intentnya. Kemudian di bagian private void setup video background digunakan bagian yang akan menampilkan video background dari cat halaman raw. Dan selanjutnya bagian yang on-create options menu adalah bagian yang memanggil layout milik options menu sama seperti login tadi, sehingga bisa menampilkan titik 3 menu dari XML-nya milik options menu. Kemudian yang di bagian akhir akan mengarahkan terkait bagian menu tadi, karena bagian menunya terdiri dari home, assignment, dan juga setting. Namun di sini belum diatur terkait halaman selanjutnya, activity dari setiap home, assignment, dan setting tersebut. Jadi hanya user interface-nya saja. Kemudian pada tab adapter, sini adalah bagian yang akan menyimpan fragmen milik login dan juga register. Nanti dideklarasikan terlebih dahulu terkait tab adapter yang ada. Kemudian pada bagian yang create fragment, di sini adalah bagian yang akan mengatur apabila nanti posisinya pada bagian indeks yang ke-0 akan diarahkan ke bagian yang register fragment. Kemudian pada bagian apabila case-nya adalah 1 akan diarahkan ke dalam login fragment. Dan apabila nanti default-nya lebih diatur ke halaman yang register. Dan di bagian akhir dilakukan terkait get item count, karena di sini ada 2 fragment yang ada ini login dan juga register, maka di sini dideklarasikan agar untuk get item count-nya memiliki nilai yang dikembalikan bernilai 2. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah bagian layout. Dimulai dari activity destination, ini adalah bagian yang akan ditampilkan ketika pengguna berhasil melakukan login dan juga register. Bagian-bagiannya menggunakan constraint layout. Jadi nanti dapat secara lebih fleksibel, setiap komponennya terdapat text view, kemudian gambar, dan juga button di sini lebih fleksibel. Kemudian ada bagian yang akan mengatur terkait lebar dan juga tingginya, keduanya diatur secara match parent, jadi disesuaikan pada lebar layar induknya. Kemudian untuk bagian toolbar-nya di sini, nah di bagian toolbar ini adalah menjadi bagian yang menjadi wadah options menu, yang nanti diatur agar karena menggunakan constraint, jadi secara khas memiliki top to top off, start off, tab yang end to end off, jadi akan mengatur secara parent keseluruhan dari induk lebar layarnya. Kemudian juga ada bagian yang mengatur text view. Untuk text view ini
ditampilkan pada bagian bawah setelah toolbar. Kemudian ada bagian terkait button, di sini button, dan juga gambar dicantumkan melalui image view. Kemudian setelah activity destination itu, sebelumnya nanti akan ditampilkan terlebih dahulu activity main, yang di sini adalah bagian terkait toolbarnya sebagai wadah options menu dan juga ada text view di sini. Kemudian bagian selanjutnya ada bagian tab layout. Untuk tab layout adalah bagian yang menyimpan terkait dua fragmen, yakni login dan juga register. Kemudian ada bagian frame layout. Frame layout ini adalah keseluruhannya yang akan menyimpan setiap-tiap komponen yang ada melalui Android Studio. Kemudian ada bagian view pager. View pager ini adalah view pager 2 yang diatur agar nanti lebarnya match parent, jadi keseluruhan induknya, dan akan memungkinkan terkait swipe. Jadi kedua bagian ini pada area ini dilakukan swipe bisa berganti halaman. Kemudian selanjutnya ada fragment login. Untuk fragment login ini nanti di belakangnya ada video view background, komponen video view background. Nanti akan ditampilkan halaman video hujan di sini pada folder raw. Kemudian di selanjutnya ada bagian text view, ada bagian username dan password sebagai bagian edit text. Jadi akan masukkan data milik penggunanya dan juga text box yang akan nanti bisa dilakukan cek sehingga nanti setelah itu bisa login dan masuk ke halaman yang activity destination. Kemudian sini juga ada bagian forgot password dan juga new member register. Namun karena tadi di bagian destination activity-nya untuk kedua bagian text ini tidak ada kode yang mengatur aktivitas di dalamnya, jadi tidak ada aktivitas yang akan dimunculkan apabila dilakukan klik pada bagian ini. Kemudian, bagian fragment register akan memunculkan halaman sebagai halaman default ketika nanti aplikasi dibuka. Nanti diatur terkait video view-nya. Namun di sini yang digunakan adalah yang ditampilkan adalah bagian warna dari sini, nah hijau. Bagian hijau ini juga ada pada bagian drawable, jadi menggunakan gambar tersebut sebagai background-nya, diatur sebagai Android background-nya. Nah, di sini menggunakan relative layout yang dimasukkan lagi scroll view dan juga constraint. Jadi untuk bagian scroll view yang ada di tengah ini dapat dilakukan scroll, yang di dalamnya menggunakan constraint. Dan nanti terdapat bagian yang akan memasukkan username, email, dan sebagainya. Nanti dapat diambil data di dalamnya dimasukkan ke bagian yang register fragment di sini. Kemudian lanjut pada bagian menu destination dan juga options menu. Ini adalah bagian yang akan mengatur terkait menu logout apabila nanti pengguna telah sampai pada destination activity. Dan di dalamnya terdapat item, yakni ada bagian drawable logout, jadi bisa memunculkan icon melalui icon yang telah di-download pada drawable di sini melalui vektor. Nah, di sini. Ini adalah gambar yang akan ditampilkan pada options menu destination di sini. Kemudian nanti selanjutnya di bagian options menu, di sini terdapat titik 3 yang menjadi bagian terkait item home, assignment, dan settings yang dapat dimunculkan ketika pengguna melakukan klik titik 3-nya. Kemudian di bagian Android Manifest juga dilakukan deklarasi agar nanti ketika pengguna dapat berganti halaman, maka harus dituliskan di sini terkait activity yang dimunculkan. Karena nanti ada pindah halaman dari login dan juga register menuju destination activity, maka di sini ditulis terkait destination activity-nya. Dan juga dari destination activity tersebut, apabila dilakukan logout akan menuju halaman register fragment kembali, maka di sini dituliskan Android name register fragment. Nah, kemudian di bagian yang build creator module app juga dilakukan dependensi yang akan memanggil terkait komponen implementasi vPager fragment dari masing-masing fragment ini dipanggil dan juga untuk vPager-nya sama-sama digunakan dan nanti sehingga apabila dilakukan sign dapat digunakan pada project yang telah di running. Kemudian langsung saja pada proses runningnya. Nah, jadi di sini telah dilakukan sambungan melalui koneksi dari HP saya dengan Android Studio melalui kabel konektor dan dapat dilakukan langsung runningnya. Nah, di sini yang terlihat pertama kali adalah default dari bagian halaman register, bagian fragment milik register. Kemudian di sebelahnya terdapat layout milik login yang menampilkan halaman login dari fragment dari login tadi. Kemudian di bagian atasnya terdapat bagian options menu yang telah berhasil dipanggil. Dan kalau di halaman register ini misalnya menggunakan edit text, bisa memasukkan datanya langsung. Dilakukan cek. Kemudian apabila dilakukan register, berhasil masuk ke halaman yang menjadi tujuan yaitu destination activity-nya. Kemudian
misalnya dilakukan logout di sini, halaman yang akan ditampilkan adalah halaman milik register kembali. Kemudian apabila dilakukan login, di sini misalnya tadi karena telah disesuaikan agar pada bagian login tadi, apabila telah diatur username-nya adalah Sydney dan juga passwordnya ayam geprek login, jadi juga telah berhasil melakukan login. Kemudian apabila misalnya nanti toast-nya agar dapat dimunculkan, ini dilakukan centang, maka ditampilkan please fill all fields, karena keempatnya belum ada yang diisi, misalnya diisi tidak dilakukan centang, maka toast juga dimunculkan di must agree to the terms and conditions. Login jika misalnya tidak sesuai, maka akan ditampilkan toast invite credentials. Nah, sesuai pada halaman yang diatur pada activity-nya tadi. Ya. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.